Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Coach Aldi. Saya adalah pengajar biologi di Brilliant Brain Gorontalo. Hari ini kita akan membahas soal kompetisi sains nasional untuk tingkat SMP tahun 2020. Nah, kali ini kita akan membahas soal nomor 10 ya untuk bidang studi IPA, khususnya bagian yang biologi. Oke, kita mulai bahas soalnya. Jadi ini bentuk soalnya ya. Pankreas memiliki kelenjar endokrin dan kelenjar esokrin. Bagian esokrin terdapat di bagian titik-titik, kemudian melepaskan bagian titik-titik, ya, melepaskan titik apa dia yang dilepaskan ya. Oke, kita lihat pilihannya. Bagian A, Pulau Langerhans, hormon ke pembuluh darah. Kemudian bagian B, asiner pankreas, hormon melalui saluran ekskretori. Kemudian bagian C, Pulau Langerhans, enzim pencernaan ke pembuluh darah. Kemudian bagian D, asiner pankreas, enzim pencernaan melalui saluran ekskretori. Oke, jadi ini dia terkait dengan pankreas ya, zat-zat atau peran fungsi dari pankreas. Nah, sekarang kita lihat untuk pembahasannya. Nah, ini dia pembahasannya ya. Jadi pankreas itu merupakan salah satu yang berperan dalam atau salah satu organ ya yang berperan dalam kelenjar pencernaan ya, dimana kelenjar pankreas ini dia bisa menghasilkan enzim sekaligus dia bisa menghasilkan hormon ya. Jadi kalau misalnya pankreas dia menghasilkan hormon, berarti dia disebut sebagai kelenjar endokrin. Sedangkan kalau dia disebut sebagai kelenjar atau organ yang bisa menghasilkan enzim, nah, maka dia disebut sebagai kelenjar esokrin. Nah, kalau hormon dia disekresikan oleh suatu kelenjar, hormon itu dia dikeluarkan ke atau langsung ke pembuluh darah. Kenapa? Kalau dia disebut sebagai kelenjar endokrin, pankreas disebut sebagai kelenjar endokrin itu nanti dia disebut juga dengan kelenjar buntu. Nanti dia mensekresikan hormon, tetapi hormon itu langsung disekresikan ke darah, ke pembuluh darah karena dia tidak punya saluran khusus. Kemudian kalau dia disebut sebagai kelenjar esokrin itu dia punya saluran khusus sehingga zatnya itu langsung dikeluarkan ke target atau organ yang membutuhkan. Jadi dia punya saluran khusus kalau yang esokrin. Nah, di sini kita lihat ada bentuk anatomi dari pankreas ya. Jadi ini bagian gambar ini adalah pankreas. Jadi pankreas itu dia berdekatan dengan yang namanya duodenum. Duodenum ini adalah bagian dari usus halus ya, usus 12 jari. Kemudian dia juga berdekatan dengan saluran empedu ya, saluran empedu, kemudian dengan kantung empedu ya. Kalau kita lihat di sini pankreas itu dia hampir seperti besarnya buah jagung ya, dia memanjang ya seperti itu. Nah, ini yang sebelah sini ini adalah gambaran anatomi histologi dari jaringan dari pankreas ya. Jadi kalau kita lihat di sini pankreas itu dia terdiri atas banyak sel ya, terdiri banyak sel. Kemudian di sini kalau kita lihat di pankreas ini terdapat sel delta, kemudian ada namanya sel alfa ya, sel delta, sel alfa dengan sel beta. Kemudian ada yang disebut dengan pulau Langerhans ya. Nah, kalau pankreas disebut sebagai pulau Langerhans atau dia memiliki struktur pulau Langerhans, maka pulau Langerhans itu dia terdiri dari sel-sel. Nah, terutama sel-sel yang menghasilkan hormon. Dan sel-sel yang menghasilkan hormon itu adalah sel alfa dan sel beta ya. Kemudian di sini juga ada sel delta ya. Nah, itu yang paling berperan selnya itu adalah sel alfa dengan sel beta. Dimana kalau sel beta ini dia akan menghasilkan hormon insulin dan yang sel alfa ini akan mengendalikan hormon atau menghasilkan ya, sel alfa akan menghasilkan hormon glukagon. Nah, kedua hormon itu nanti dia bekerja secara berlawanan ya, khususnya untuk mengatur kadar gula di dalam darah. Jadi ini yang disebut dengan pulau Langerhans ya. Kemudian ini saluran-saluran yang di tepinya ini ada yang disebut dengan acini pankreas atau biasa disebut dengan asinar
pankreas. Nah, zat-zat ini yang berfungsi untuk menghasilkan enzim. Jadi kalau pulau Langerhans ini yang berfungsi, sel-selnya ini dia berfungsi untuk menghasilkan hormon, sedangkan bagian struktur yang disebut dengan acini pankreas ini akan menghasilkan enzim. Nah, kalau dia disebut dia menghasilkan enzim, maka dia disebut dengan kelenjar esokrin, dan kelenjar esokrin itu dia mempunyai saluran khusus atau disebut dengan saluran ekskretori, ya. Kemudian kalau dia disebut sebagai kelenjar endokrin, ya, kelenjar endokrin artinya dia menghasilkan hormon, dan kelenjar endokrin itu disebut sebagai kelenjar buntu, artinya tidak memiliki saluran, dan zat yang disekresikan atau dikeluarkan itu langsung dialirkan ke pembuluh darah. Nah, itu yang disebut dengan pulau Langerhans. Nah, sekarang kita lihat di soal tadi, ya, bagian A, pulau Langerhans hormon ke pembuluh darah. Nah, berarti ini memang betul, tapi yang ditanyakan di sini adalah bagian esokrin, ya, yaitu terdapat di bagian mana, kemudian dia melepaskan apa. Jadi yang bagian A ini bukan bagian esokrin, jadi ini adalah bagian endokrin. Kemudian B, asinar pankreas, hormon melalui saluran ekskretori. Nah, asinar pankreas memang dia bagian dari esokrin, tetapi dia tidak menghasilkan hormon. Asinar pankreas dia menghasilkan enzim. Kemudian bagian C, pulau Langerhans, enzim pencernaan ke pembuluh darah. Nah, pulau Langerhans itu menghasilkan hormon, ya, jadi bukan enzim. Kemudian bagian D, asinar pankreas, enzim pencernaan melalui saluran ekskretori. Nah, jadi yang bagian D ini adalah jawabannya. Jadi asinar pankreas atau acini pankreas itu menghasilkan enzim, kemudian enzim itu nanti dikeluarkan pada saluran khusus, ya, dia memiliki saluran khusus yaitu saluran ekskretori. Jadi untuk jawaban nomor 1 ini, soal nomor 1 adalah jawabannya adalah pilihan bagian D, ya. Jadi jawabannya adalah bagian D. Asinar pankreas, enzim pencernaan melalui saluran ekskretori. Oke, bagaimana? Terima kasih, semoga bermanfaat.